Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana Allimna at-ta'wila Allimna wa faqihna fid din. A'inna ya Rabbana ala tilawatil Qur'ani wa fahmihi wal amali bihi. Wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahlil Qur'an. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara saudari, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam menghadiri majelis ini. Allah seperti telah mengumpulkan kita di majelis mulia ini. Semoga Allah menambahkan kerinduan, kesenangan kita di majelis yang seperti ini. Dan hanya Allah lah yang memberikan kesenangan para kekasihnya kepada kebaikan. Kalau seorang hamba sudah tidak dicintai oleh Allah, maka cukuplah Allah cabut rasa rindu dan kesenangannya kepada kebaikan dan kemuliaan, sehingga ia jauh dari kebaikan. Maka dari itu hendaknya semuanya harus menyadari kapan kita dimudahkan oleh Allah untuk kebaikan, kemudian kita dirindukan untuk kebaikan, maka ketahuilah bahwa saat itu Anda telah dilihat oleh Allah dengan kasih sayang dan cintanya. Dan kalau Anda tidak mensyukuri nikmat tersebut, khawatir kalau tiba-tiba dicabut. Kalau sudah dicabut, ketahuilah begitu susahnya melakukan kebaikan. Bahkan kalaupun seandainya di tempat kebaikan tersebut adalah sesuatu yang selama ini ia senangi, atau di tempat kebaikan tersebut diberi iming-iming urusan dunia sebesar apapun, sementara kebaikan itu urusan akhirat, maka biarpun di tempat kebaikan tersebut diberi iming-iming yang lainnya, tetap saja dia tidak bisa menghadiri. Karena apa? Karena orang tersebut sudah dijauhkan oleh Allah dari segala kebaikan. Maka kami himbau dan himbau terus agar selalu mengingat nikmat Allah seperti ini. Tidak semua orang bisa menghadiri tempat seperti ini. Di antara ribuan manusia, belum tentu semuanya bisa menghadiri tempat seperti ini. Di antara mereka ada yang memang tidak diberi oleh Allah kerinduan. Ada di antara mereka orang yang tidak diberi oleh Allah kesempatan, sehingga oleh Allah pada detik ini disibukkan oleh sesuatu yang lainnya. Jadi benar-benar harus kita sadari, kalau kita bisa berkumpul seperti ini, kita berada di dalam nikmat Allah yang amat agung. Apalagi kita ini di dalam majelis tafsir, majelis Al-Quran, agar kita semakin dekat dengan kalam Allah, firman-firman Allah, agar kita bisa semakin mengerti tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan. Kita sudah sampai kepada surat Al-Maidah ayat ke 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam adhkur
ni'mati allati idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika idh ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa idh takhluqu minat tini kayhayatit tayri bi'idhni fatanfukhu fiha fatakunu tayram bi'idhni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'idhni wa idh tukhrijul mauta bi'idhni wa idh kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayyinati faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi anna muslimun idh qala al hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaika ma'idatan minas sama' qala ittaqullah in kuntum mu'minin qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasy syahidin qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin qala Allahu inni munziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin idh qala Allahu ya Isa pada pertemuan yang lalu dikisahkan bahwa nanti di hari akhir, di hari kiamat itu para nabi ditanya oleh Allah bagaimana madza ujibtum, hei para nabi, gimana umatmu di saat mendapatkan seruan darimu, mereka mengikuti omonganmu atau tidak? Ini ayat sebelumnya. Para nabi mengatakan innaka anta la ilma lana innaka anta allamul ghuyub, engkau maha tahu tentang hamba-hambamu ya Allah. Jawaban tawadhu dari seorang nabi, jawaban tawadhu dari seorang nabi di saat ditanya oleh Allah. Jawaban seorang nabi ditanya oleh Allah, para nabi dan para utusan secara umum mereka adalah dengan ketawaduan. Yang mereka ketahui adalah waktu beliau para nabi menyeru, sebagian mengikuti, sebagian tidak mengikuti, sebagian mengikuti lahirnya, batinnya munafik. Tapi mereka tidak tahu secara sesungguhnya. Maka yang mereka lakukan adalah kami tidak tahu yang sesungguhnya ya Allah, hanya Engkau. Dan pertanyaan dari Allah kepada para nabi secara global. Kemudian dikisahkan ini, idh qala Allahu ya Isa, tapi Allah bertanya kepada Sayyidina Isa tidak global, ada detail. Lebih luas lagi. Idh qala Allahu ya Isa, tatkala Allah bertanya kepada Sayyidina Isa ibn Maryam. Sayyidina Isa putra daripada Siti Maryam yang suci. Udhkur, ingatlah wahai Musa, nikmati alaika, nikmatku yang aku berikan kepadamu. Ingat bahwa Nabi Isa tidak pernah lupa nikmat. Akan tapi dihadirkan kisah ini adalah untuk mengingatkan umat Nabi Isa dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tahu kisah agung Sayyidina Isa. Kalau Sayyidina Isa beliau seorang nabi yang tidak pernah lupa akan nikmat Allah. Udhkur, ingatlah wahai Musa. Tapi ini pelajaran untuk kita, sebab seorang nabi tidak pernah lupa dengan nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Dikisahkan dalam Al-Quran, ini pelajaran untuk kita sampai akhir zaman, siapapun membaca Al-Quran. Dan spesial untuk Nabi Isa ini, karena memang tidak ada nabi-nabi
yang oleh umatnya dinabikan, dituhankan kecuali Nabi Isa. Kalau kisah Uzair, orang Yahudi menabikannya, menuhankannya, tapi berakhir itu kisah, tidak lama. Tapi spesial untuk Nabi Isa alaihissalam, kisahnya panjang. Jadi yang namanya seorang Nabi ini ternyata dituhankan oleh pengikut-pengikutnya setelah perginya Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi hanya tidak ada Nabi yang sampai dituhankan kecuali Sayyidina Isa alaihissalam. Maksudnya dianggap sebagai Tuhan oleh pengikutnya. Nabi-nabi terdahulu kalau berurusan dengan pengikutnya antara didustakan, kemudian direndahkan sampai dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Itu adalah kisah para nabi-nabi terdahulu. Akan tapi Sayyidina Isa alaihissalam dituhankan. Makanya dianggap ini sebagai pelanggaran yang amat besar, sehingga di dalam pertanyaan kepada Sayyidina Isa pun rentetannya panjang. Kalau nabi-nabi yang lainnya, umatnya adalah mendustakan, tidak sampai mengangkat nabi-nabi mereka sebagai Tuhan. Mereka telah menganggap Tuhan-Tuhan yang lainnya, Fir'aun Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Tapi Nabi tidak ada yang diangkat sebagai Tuhan, tidak pernah dituhankan oleh pengikutnya kecuali Sayyidina Isa alaihissalam. Maka di sini penjelasan sekaligus ini dari Allah tentang kisah nanti pada akhir zaman, akhirat, di akhirat nanti akan ada pertanyaan kepada Nabi semacam ini, dihadirkan oleh Allah untuk memberitahu kepada umat bahwasanya Nabi Isa ini adalah Nabi yang dimuliakan oleh Allah, dipilih oleh Allah dan diberi dengan beraneka ragam mukjizat. Hei Isa, apakah kamu tidak ingat waktu aku memberikan kenikmatan kepadamu? Ini nikmat dari Allah, bukan dari diri Nabi Isa alaihissalam lalu perlu diangkat sebagai Tuhan. Ini dari Allah, semuanya yang akan disebutkan ini dari Allah. Wa ala walidatika, dan juga nikmat yang aku karuniakan kepada ibundamu, tanpa disentuh seorang laki-laki, tiba-tiba diberi oleh Allah kandungan di dalam perutnya, seorang wanita mulia yang kerjaannya hanya ibadah di tempat peribadatan, dan beliau mendapatkan karomah besar dari Allah, dan akhirnya oleh Allah diberi janin di dalam perutnya tanpa disentuh seorang laki-laki. Ini adalah peringatan bagi umat Nabi Muhammad secara khusus karena ini Al-Quran, dan kepada pengikut Nabi Isa, umat semuanya secara umum, bahwasanya kejadian itu adalah murni kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa untuk menjadikan Sayyidina Isa alaihissalam lahir tanpa seorang bapak. Id ayyatuka biruhul kudus, dikuatkan dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Maknanya apa? Dikirim oleh Allah malaikat Jibril untuk membawa wahyu kepada Sayyidina Isa alaihissalam, sehingga dengan wahyu itulah kekuatan yang sangat luar biasa, ta'yid, kekuatan dari Allah. Kalau sudah dengan wahyu adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Maka dengan wahyu tersebut, tukallimun nasa fil mahdi, menjadilah engkau menjadi seorang anak kecil yang bisa berbicara di saat di ayunan ibundanya. Ini keistimewaan, ini diingatkan untuk kita dan juga untuk umat Nabi Isa alaihissalam. Itu semua dari Allah, ayyatuka, Allah yang memberikan itu semuanya. Wakahla, dan juga berbicara di masa dewasanya, masa tuanya, dari malaikat Jibril. Maksudnya apa? Masa kecil dan masa dewasa Nabi Isa adalah berucap dengan wahyu, dengan pemberian dari Allah melalui malaikat Jibril. Kalau tukallimun nasa fil mahdi, Sayyidina Isa itu berbicara waktu di ayunan ibundanya, itu di saat ibundanya itu dituduh sebagai pezina. Karena bagaimana melahirkan seorang anak tanpa seorang bapak? Oh, ini heboh pada masa itu. Dan betul-betul dihinakan Sayyidatuna Maryam. Dan asal tahu saja,
kisah Siti Maryam di dalam Al-Quran lebih suci daripada kisah Sayyidatuna Maryam di dalam kitab Injil. Injil yang sudah dipalsukan. Karena Injil menyebutkan Maryam pernah disentuh oleh Yusuf. Tapi kalau di dalam Al-Quran, Sayyidatuna Maryam tidak pernah disentuh oleh siapapun dari kaum pria dan terjaga di tempat peribadatan. Di dalam ayat lain, di dalam surat Maryam diceritakan tentang apa yang dikatakan Sayyidina Isa waktu berada di dalam ayunan ibundanya. Berkataannya adalah ayat surat Maryam ayat 20 atau 30, 31, 32 dan seterusnya. Sayyidina Isa berkata, qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberikan kepadaku kitab suci Injil. Wa ja'alani nabiyyan, dan aku akan Allah menjadikanku nabi. Wa ja'alani mubarakan aina makun, aku menjadi orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Wa usani bisolati wa zakati, Allah memberikan kepadaku perintah untuk melaksanakan salat dan zakat. Madumtu hayya, sepanjang aku hidup. Babarran biwalidati, baik kepada ibundaku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sewenang-wenang dan punya perilakunya orang-orang celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu, salam sejahtera adalah untukku dari Allah saat aku dilahirkan, lahir dengan keistimewaan. Wa yawma amutu, dia saat mati nanti, wa ya'amutu, nanti pada kemudian hari Sayyidina Isa mati dalam keadaan istimewa, karena Sayyidina Isa alaihissalam adalah akan meninggal setelah membela umat baginda Nabi SAW nanti. Jadi kisah diturunkannya kembali. Wa yawma ub'atsu hayya, di saat aku dibangkitkan hidup. Jadi jangan sampai seperti sebagian orang ini dijadikan hujah bahwasanya Sayyidina Isa adalah sudah mati. Bukan, dibangkitkannya pun nanti. Jadi dibangkitkannya adalah nanti setelah Sayyidina Isa dimatikan oleh Allah, setelah membela umat baginda Nabi Muhammad SAW, bergabung dengan Imam Mahdi alaihissalam. Sayyidina Isa alaihissalam menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan beliau dengan Sayyidina Imam Mahdi tawar-menawar urusan menjadi imam. Lalu Sayyidina Isa mengatakan, imam umat Nabi Muhammad dari umat Nabi Muhammad. Artinya umat Nabi Imam Sayyidina Isa alaihissalam memberikan kepada Sayyidina Imam Mahdi untuk menjadi imam di dalam sholat, dan Sayyidina Isa menjadi makmum saat itu. Dan yang jelas keistimewaan daripada Sayyidina Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang beliau mendapatkan wahyu, akan tapi mendapatkan kemuliaan yang kedua, bergabung untuk menjadi umat mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah perkataan Sayyidina Isa alaihissalam. Baik, kemudian kita lanjutkan. Apa sih yang diingatkan oleh Allah kepada Sayyidina Isa yang memang tidak pernah lupa, akan tapi ini peringatan untuk kita. Nabi Isa bisa berbicara di masa kecilnya, itu adalah dari Allah. Kemudian di masa dewasanya pun berbicara atas nama wahyu, dan memang dari wahyu, dari malaikat Jibril tadi. Wa id 'allamtukal kitaba wal hikmata, Allah memberikan kepada Sayyidina Isa ilmu Alkitab. Jadi Allah memberikan kitab Injil, wahyu kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Sekaligus Allah memberikan kepada Sayyidina Isa, mengajarkan kepada Sayyidina Isa kitab Taurat. Jadi Sayyidina Isa memahami utuh sempurna kitab Taurat yang diturunkan kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Sehingga karena yang diseru adalah umat Yahudi waktu itu, maka Sayyidina Isa diberi oleh Allah pemahaman tentang Taurat. Kemudian wal hikmata wat taurata, hikmah ini adalah ilmu yang lainnya yang tidak dituliskan di dalam kitab Injil, wat taurata wal injil. Wa ittakhluqu minat tini, dan juga ingatkah engkau wahai Isa saat engkau membuat bentuk burung dari tanah liat, membentuk dari tanah liat burung kaihaatit tayri, seperti modelnya bentuk burung, biizni, itu semua atas izinku, kau tidak akan bisa membentuk seperti itu kecuali aku izinkan.
fatanfuhu, kemudian kau tiupkan fiha di dalam bentuk burung tersebut, fatakunu tayran, kemudian menjadi burung yang terbang biizni, atas izinku. Seolah-olah bisa membuat burung, tapi semua dari izin Allah Subhanahu wa taala. Wa tubri'ul akmah, kau bisa menyembuhkan orang yang buta dari kecil, yang secara medis, karena waktu itu adalah lagi rame-ramenya dunia kedokteran, dan para dokter pun kalau sudah orang memang buta karena tidak punya kornea, bukan karena tertutup oleh selaputnya, tertutup oleh jamur atau katarak segala macam, bukan, memang dari tidak punya mata, akmah, kau usap mata mereka lalu bisa melihat. Ini juga dari Allah. Ini peringatan ini. Maksudnya itu dari Allah semuanya, bukan karena dia Tuhan. Hei hamba Allah. Karena ini adalah dari Allah. Biizni wal abros, orang yang punya sakit. Abros itu yang sakitnya belang-belang yang tidak ada obatnya. Dan itu disembuhkan oleh Sayyidina Isa karena izin Allah, biizni, dengan izinku. Wa itukhrijul mauta biizni. Tukhrijul mauta biizni. Jadi Sayyidina Isa alaihissalam itu diberi oleh Allah mukjizat, membangunkan orang yang mati untuk hidup kembali. Ini mukjizat, bukan karena beliau adalah Tuhan. Wa id kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayyinati, di saat aku menghalangi Bani Israel di saat mereka akan membunuhmu, dan diselamatkan Sayyidina Isa alaihissalam sehingga tidak sempat dibunuh, lalu diselamatkan oleh Allah dan diangkat oleh Allah, bukan dibunuh dan disalib. Yang disalib dan dibunuh adalah bukan Sayyidina Isa alaihissalam. Ijitahum bil bayyinati, di saat engkau datang dengan keterangan yang benar dari Allah. Faqala alladziina kafaru, dan orang-orang yang ingkar kepadamu, orang-orang yang kafir kepadamu wahai Isa, minhum, berkata, in hadza illa sihrun mubin, ini adalah sihir. Sihir, benar-benar sihir ini, jelas-jelas sihir ini, kata mereka. Nah, ini pengikut-pengikut Sayyidina Isa alaihissalam waktu itu memang ada yang mengingkari ini adalah sihir. Tapi di balik itu semuanya, setelah generasi itu ternyata malah berbalik, bukan mengatakan itu sihir, akan tapi mengatakan itu adalah pekerjaan Tuhan, sehingga mereka menuhankan Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi diingatkan di sini agar umat Nabi Isa membaca ini, agar kita juga membaca ini, bahwasanya yang terjadi kepada Sayyidina Isa ini adalah mukjizat, karunia dari Allah, pemberian dari Allah untuk mengukuhkan kalau beliau adalah seorang nabi. Beliau adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang datang dengan mukjizat-mukjizat. Dan memang dalam dialog masalah akidah, yang mempercayai Sayyidina Isa sebagai Tuhan ini memang harus benar-benar kembali menggunakan cara berpikirnya. Bagaimana seorang yang dilahirkan bisa menjadi Tuhan? Bagaimana orang yang dilahirkan dari seorang ibu menjadi Tuhan? Ini harus berpikir. Kalau dalam akidah yang benar Tuhan, akidah Sayyidina Isa alaihissalam, Tuhan adalah Allah yang tidak serupa dengan makhluknya, yang maha kuasa, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, yang maha tunggal, itu Tuhan Allah. Akan tapi begitulah yang namanya kesesatan terjadi pada pengikut Sayyidina Isa alaihissalam. Kemudian juga dirubahlah kitab suci mereka, dan memang tidak ada jaminan dari Allah kalau Allah akan menjaga kitab suci mereka, maka terjadilah perubahan pada kitab-kitab suci tersebut, kecuali Al-Quran yang tidak ada satupun yang bisa merubah Al-Quran. Baik, di antara orang-orang yang kafir itu, yang kafir kepada Sayyidina Isa, ada memandang mukjizat Sayyidina Isa itu ada 3 model. Melihat mukjizat Sayyidina Isa, keajaiban-keajaiban Sayyidina Isa, ini ada 3 model manusia. Yang pertama adalah orang yang kufur, mengingkari itu semuanya. Kemudian di antara mereka yang mengimani dengan benar, ini golongan hawariyunnya ini. Wa id auhaitu,
Di saat aku memberikan ilham, seperti halnya Allah memberikan wahyu kepada nakhl, kepada lebah yang disebutkan dalam ayat, jadi wahyu di sini maknanya ilham. Di saat Allah mengilhami, memberikan ilham itu adalah kerinduan apa? Sesuatu yang Allah bisikan di dalam hati seorang hamba dari kebaikan. Itu adalah ilham. Dan para kekasih Allah bisa mendapatkan ilham. Dan ini para kekasih Allah pada zaman Sayyidina Isa, namanya Hawariyun, pengikut Sayyidina Isa yang sangat patuh dan setia, penolong-penolong Sayyidina Isa, namanya Hawariyuna. Di saat mereka mendapatkan ilham dari Allah, an aminu, di dalam ilhamnya itu ada seruan di dalam hatinya untuk beriman kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Al aminu bi, imanlah engkau wahai Hawariyunnya bi kepadaku wa bi rasuli, dan kepada utusanku Sayyidina Isa. Qalu amanna, mereka spontan menyambut kami beriman. Ada hamba-hamba pilihan Allah pada saat itu. Amanna, kami beriman. Wasyhad bi annana muslimun, dan ya Allah saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang pasrah dan beriman, berislam kepada ajaran Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi ada sekelompok yang beriman. Dan ini adalah Hawariyun. Dan mereka mulia. Akan tapi kelompok yang ketiga nanti akan disebutkan di ayat selanjutnya. Kelompok yang ketiga adalah ini. Yang pertama adalah merendahkan Sayyidina Isa lalu mendustakan. Yang kedua adalah yang benar, yaitu mengakui Sayyidina Isa sebagai nabi dan utusan, ya. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang menuhankan Sayyidina Isa alaihissalam. Kelompok yang menuhankan Sayyidina Isa alaihissalam, dan itu yang sampai hari ini heboh menuhankan Sayyidina Isa alaihissalam. Itqala al-Hawariyuna, tatkala ingatlah wahai Isa, waktu pengikut-pengikutmu itu minta, ya Isa, wahai Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka. Yastati'u ini, bagaimana seorang Hawariyun yang punya iman kok bertanya apakah Allah bisa? Kan tidak yakin dong, masa Allah nggak bisa? Maka seperti yang dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, yastati'u ini makna seperti yastajibu bermakna ajaba yujibu, yastati'u bermakna atau ayuti'u. Maknanya begini, apakah Allah, maksudnya begini, ya Isa, kami menginginkan Allah memerintahkan kepada makhluknya, semesta dan ciptaannya ini untuk mematuhi Allah untuk menghadirkan maidah. Maksudnya gini, aku pengen ada rampatan atau makanan, hidangan yang diturunkan oleh Allah. Bukan yastati'unya maka Allah bisa, tidak. Bukan begitu. Akan tapi sebagian mengatakan hal yastati'u su'al. Apakah Sayyidina Isa itu mau? Hemus Isa. Ini sebagian, jangan sampai dinisbatkan ketidakmampuan kepada Allah oleh orang yang beriman. Nggak mungkin orang yang beriman seperti Hawariyuna lalu mengatakan bahwasanya Allah tidak mampu, tidak. Jadi sebagian mengatakan ada yang dibuang di sini. Apakah wahai Musa, apakah wahai Isa, apakah kamu bisa minta kepada Allah untuk menurunkan makanan dari langit? Ini mereka minta makanan langsung dari langit, gimana kira-kira? Oh dahsyat. Dan memang waktu itu sangat membutuhkannya. Dan permintaan ini ternyata bukan karena ingkar mereka, bukan karena kesombongan, karena mereka sangat membutuhkannya. Bukan seperti permintaan pengikut-pengikut Sayyidina Musa waktu itu yang memang dengan kesombongan, arinallaha jahratan, tampakkan Tuhan di mataku wahai Musa. Bukan. Memang Hawariyun minta makanan ini karena memang waktu itu adalah paceklik dan memang butuh kepada makanan, minta kepada Sayyidina Isa agar diturunkan makanan dari langit. Apakah Allah berkehendak menurunkan makanan dari langit? Qala taqullah, takutlah kepada Allah hai Hawariyun. In kuntum mu'minin, kalau engkau beriman, sabarlah dengan keadaanmu ini. Mereka berucap, qalu nuridu an na'kula minha, kami ingin makan ya Isa. Wahai Nabiullah, kami lapar, kami ingin makan. Sama-sama minta kepada Allah, daripada minta subur tanaman, saya minta langsung dari langit, barangkali bisa.
Karena memang keadaan waktu itu mendesak. Wa tatma'innu qulubuna, agar semakin mantap hati kami. Kami sudah beriman, semakin mantap. Seperti kisah Ibrahim, untuk ditunjukkan tentang bukti-bukti kebenaran, bukan karena ragu, akan tapi agar semakin mantap. Wa na'lamu, dan kami yakin, an qad sadaqtana, bahwasanya engkau telah benar. Tambah yakin. Ingat bahwasanya keyakinan itu bisa bertambah, keimanan bisa bertambah. Sehingga di dalam akidah kita, al-imanu yazidu wa yanqusu. Jadi iman itu bisa bertambah. Jadi bertambahnya keyakinan itu adalah karena tambahnya bukti. Jadi mungkin dari keyakinan sudah benar pada puncak keyakinan, akan tapi keyakinan pun bisa bertambah dengan bukti tambahan. Contoh, ya kalau kita mendengar berita tentang adanya seseorang yang akan datang, guru mulia misalnya, guru-guru kita datang misalnya. Kita contohkan Habib Abdullah Bahrun misalnya mau datang ke tempat ini. Beritanya sudah diberitakan di radio dan seterusnya. Kemudian kita sudah menunggu di sini, sudah menunggu di sini. Totonya orang-orang yang mendengar berita ini pada mau datang, karena dengan berita yang banyak yang berulang-ulang itu mereka mulai yakin. Biarpun belum sampai yakin yang sesungguhnya. Sampai derajat melihat kumpulan orang semakin yakin. Melihat kumpulan orang, setelah itu mendengar suara. Waktu ini naik mobil, assalamualaikum, suara Habib Abdullah. Wah, semakin ya yakin. Beda waktu pertama dengar berita, dengar kerumunan orang, sama ngelihat dengar suara, keyakinan itu berbeda. Sampai datang ke sini benar orang khusyuk di sini, berarti semakin yakin. Masuk ke tempat ini langsung lihat beliau, semakin yakin. Jadi begitulah kisah keyakinan itu bisa bertambah dengan bukti-bukti. Maka orang-orang Hawariyun tadi sudah yakin. Pada sesungguhnya mereka sudah yakin, cuman mereka ingin ditambah keyakinan dengan didatangkannya tambahan hujjah dan bukti-bukti kebenaran Sayyidina Isa alaihissalam. Wa nakunu 'alaiha minasyahidin, dan dengan begitulah kami akan menjadi saksi-saksi kebenaranmu di antara umatmu ya Nabi Isa. Qala Isa bin Maryam, dan Sayyidina Isa berkata, yakni memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, anzil alaina, berikan kepada kami ma'idatan minas sama'i. Ma'idah itu adalah hidangan dari langit. Maka ayat ini diberi nama ayat surat Ma'idah ya. Oleh Rasulullah diberi nama surat Ma'idah, yaitu karena di sini disebut Ma'idah. Ma'idatan minas sama'i, hidangan dari langit, takunu lana 'idan li awwalina, untuk kegembiraan kami saat ini. Dan seterusnya. Sampai nanti yang mendengar kisah ini akan bersyukur. Jadi kaum Nasrani mestinya faham bahasanya mereka dimanja dan disayang oleh Allah. Kalau mereka bisa mengingat nikmat ini, niscaya tambah iman. Tapi kalau tidak mengingat nikmat ini, mereka kufur. Warzuqna wa anta khairur razikin, dan berikan kepada kami Allah karunia darimu, dan engkau adalah zat yang maha pemberi rezeki, baik-baik zat yang memberikan rezeki kepada kami. Qala Allah, kemudian Allah menjawab, inni mungziluha alaikum, aku akan turunkan kepadamu semuanya. Tapi ingat, faman yakfur ba'du, tapi ingat siapapun yang ingkar setelah itu, minkum darimu, fa inni u'adzibuhu adaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Kalau sampai kamu ingkar dengan ini semuanya, maka niscaya aku akan hukum dengan hukuman yang tidak pernah aku berikan kepada siapapun dari makhlukku, dari ciptaan Allah, dari semesta ini. Ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang mengingkari itu semuanya. Jadi minta hujah, setelah dikasih hujah ternyata ingkar. Jadi ini juga pelajaran bagi kita, bahwa semakin kita mengerti itu hukumannya semakin berat loh ya di hadapan Allah. Orang bodoh melakukan kemaksiatan dosa, tapi kalau orang alim melakukan kemaksiatan super dosa. Hati-hati. Itu kaidah. Dan besar kecilnya dosa itu tergantung siapa yang melakukannya. Besar kecilnya dosa tergantung siapa yang melakukannya. Sama sesuatu itu, barang itu berat, ringannya itu adalah siapa yang mengangkatnya. 5 kilo yang mengangkat anak umur 5 tahun berat. Tapi 5 kilo diangkat oleh Anda yang umur 30 tahun adalah ringan. Kan begitu. Dosa pun demikian. Dosa yang dilakukan oleh orang yang tidak mengerti ilmu adalah dosa. Tapi bagi orang yang punya ilmu kemudian melakukan dosa,
maka hukumannya lebih besar lagi yang akan Allah berikan kepadanya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu, kemudian mudahkan kita untuk mengamalkannya, agar kita tidak menjadi hamba yang dihukum gara-gara ilmu yang kita miliki. Semoga Allah memberikan kepada yang tidak mengerti ilmu, ya, yang tidak mengerti diberi ilmu, yang diberi ilmu diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu. Wallahu a'lam bis-shawab. Syukur kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semuanya. Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para hadirin hadirat, para pendengar setia radioku, para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab bagi para jamaah yang bertanya. Kami persilakan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu, dan juga kami berikan kesempatan bagi para pendengar atau pemirsa yang tidak bisa menghadiri majlis secara langsung. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda atau Anda bisa bertanya langsung kepada guru kami di layanan Facebook di www.facebook.com/Buya Yahya. Baik, kesempatan kami berikan kepada jamaah bapak-bapak dulu, satu penanya. Kami persilakan. Langsung saja, tidak usah dipencet lagi, tadi sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya mau bertanya, kalau kalau mengeroyok orang yang mencuri itu, gimana? Apakah mengeroyok orang yang mencuri, apakah terkena hukum kisos semua gitu? Mengeroyok, ngadu, bukan mengeroyok. Royokan ayam. Bukan mengeroyok orang yang mencuri gitu sampai meninggal gitu. Ayamnya royokan sendiri. Bukan mengeroyok ayam. Bukan orang yang mengeroyok sampai mencuri gitu, sampai tewas gitu. Apakah terkena kisos semua gitu? Ya. Ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begini Bu ya, kira-kira apa saja yang dilarang oleh seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya? Apakah kegiatan di luar rumah seperti mengaji, mencari ilmu masih bisa diperbolehkan, khususnya bagi ibu-ibu yang sudah lanjut, maksudnya 50 tahun ke atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jawabannya adalah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau seandainya manusia di barat dan timur, dari barat dan timur itu bersepakat membunuh satu orang, niscaya mereka berhak untuk dikisos semuanya. Membunuh ini, apalagi 2-3, dan kejam sekali. Nah, ya, bunuh satu orang dengan 10 orang, ini lebih kejam lagi ini. Wah, luar biasa. Satu-satu aja sudah kejam, apalagi 10 lawan satu, masya Allah. Dan itu adalah kejahatan, pembunuhan itu, na'udzubillah, kemanusiaannya sudah nggak ada. Maka dalam Islam hendaknya dikisos, sebab yang berani membunuh satu manusia, dia ringan baginya membunuh 1000 manusia, karena yang hilang adalah kemanusiaannya. Kecuali orang membunuh dengan tidak sengaja, itu lain cerita. Kalau orang membunuh dengan sengaja, itu yang dikisos, kebusukan jiwanya. Kalau dibiarkan hidup, itu akan menjadi sebab kematian orang banyak. Maka jangan sampai menganggap, wah ini hukum Islam kok membunuh. Loh, membunuh itu karena dia membunuh kok. Dan yang membunuh pun diketahui biasanya membunuh dengan kebengisan jiwanya. Dan yang paling adil, walakum fil qisasi hayatun. Di dalam Islam itu adanya kisos itu justru kehidupan. Sang pembunuh pun mikir, kalau aku membunuh, sang pembunuh jadi mikir, kalau aku membunuh dia nanti aku dibunuh. Enggak deh, bisa begitu. Tapi lihat,
Ada yang mengkritisi Islam, akan tapi mereka membuat pembantaian banyak di sana sini. Katanya hukum kisos adalah hukum tidak manusiawi. Memangnya di kisos itu siapa sih? Orang jalan-jalan dipotong lehernya? Enggak dong, sang pembunuh. Moral sih masa, wah enggak adil baik. Kalau memang Anda masih tidak terima dengan hukum kisos, karena Anda tidak menjadi orang yang jadi korban. Coba kalau yang dibunuh adalah anak kesayanganmu, apa yang ada di hatimu? Istri yang kau cintai dibunuh, kecewa atau tidak? Dia bayangin orang lain yang mati dan dibunuh, akhirnya menjadi pembela seolah-olah mengatakan syariat Islam adalah adanya kisos. Dan kisos itu pun ada harus pembuktian, tidak hanya orang dituduh membunuh lalu dibunuh. Islam itu dengan proses, dan itu indah. Di dalam kisos itu adalah untuk menghentikan pembunuhan. Dan di mana negeri itu ditegakkan kisos, lihat dimanapun negara yang ditegakkan kisos, pembunuhan tidak banyak terjadi. Apalagi sudah dikisos itu penggal lehernya, nanti kalau terjadinya perompokan, setelah penggal lehernya itu digantung, misalnya ditunjukkan ini loh pelakunya, yang lain mikir kok. Ini adalah satu hukum yang sangat adil di dalam Islam, adalah kisos. Tentunya prosesnya juga harus serius agar kita tidak salah menghukum. Dalam kaidah hukum kita adalah salah memaafkan itu lebih benar, lebih baik daripada salah menghukum. Jadi terbukti pembunuhan, saksi-saksi dan seterusnya, baru dia akan dibunuh karena kebusukan jiwanya sang pembunuh. Dan ingat, manusia tidak seperti binatang. Kalau ada orang mengatakan binatang itu beringas dan sebagainya, enggak. Binatang itu lebih santun ya. Binatang itu kalau melakukan kejahatan satu model. Dari dulu harimau itu kalau membunuh mangsanya nerekam sama gigit, selesai. Coba harimau yang katanya paling menyeramkan, kalau membunuh mangsanya hanya dengan nerekam sama mencabik dengan mulutnya. Oh, kalau namanya manusia sudah busuk, macam-macam cara itu. Mau beli ditabrakkan, ini di ini, waduh, macam-macam manusia. Itu lihat busuknya manusia pembunuh. Ingat, makanya nggak sebanding kalau kejahatan manusia dibandingkan dengan jahatnya binatang, tidak. Tawon tuh dari dulu kalau mau jahat hanya nyengat tok, nggak pernah pakai pisau. Coba binatang, oh manusia ini serem. Makanya hukum kisos ini benar-benar orang yang sudah tidak punya kemanusiaan itu membantai dan membantai. Baik, itu adalah kisos seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, seorang wanita yang dalam masa iddah, dia harus mengambil masa ihdad. Wanita yang ditinggal suaminya meninggal bukan wanita yang dicerai. Kalau wanita yang dicerai, maka dia tetap boleh berdandan yang cantik dan dia boleh keluar rumah. Apalagi cerai satu berdandan cantik, barangkali suaminya membatalin cerainya ya. Bahkan kalau cerai satu dan dua, seorang istri nggak usah keluar dari rumah karena masih cerai satu dan dua. Barangkali ngeliat istrinya cantik lalu batalin deh, aku tidak jadi cerai, mungkin begitu. Tapi kalau cerai tiga harus pisah karena nggak mungkin untuk rujuk kembali. Tapi biarpun cerai tiga, seorang wanita boleh keluar kemana. Ada sebagian orang yang salah faham fikih, orang dicerai seperti orang yang ditinggal suaminya meninggal dunia. Yang ngomong ustadz lah, ustadzah lagi. Nah, ini ustadzah ini. Ustadzahnya nggak ngaji kelihatannya. Jadi orang cerai dianggap suaminya kayak mati. Kalau seorang wanita yang dicerai, dia wajar seperti wanita yang lain, kerja, keluar ke pasar dan seterusnya. Wanita yang dicerai. Tapi wanita yang telah meninggal dunia, kalau ditinggal ditinggal suaminya meninggal dunia, maka dia harus mengambil ihdad. Dia harus tarabbus, tinggal di dalam rumahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tidak boleh berdandan. Tapi boleh nemui orang, nemui sepupu, ponakan, tamu. Ini ada kebiasaan, tidak tahu ini dari mana sumbernya. Ada seorang suaminya meninggal dunia, itu mau nemui orang nggak boleh. Biarpun nemui kaum laki-laki juga boleh, bu. Tidak tahu di Cirebon ini ada ini. Saya sampai kadang-kadang, ibu, sudahlah keluar dari kamarmu, temui ponakanmu, temui pamanmu, temui saudaramu, temui sepupumu itu. Yang penting jangan berduaan deh. Iya bu, ya betul, saya di kamar stres ngeliat ranjang suamiku. Ini fatwa menjerumuskan ini. Boleh Anda di rumah, asalkan masih di lingkup
rumah, nemui tamu yang banyak, mungkin dihibur oleh sahabat-sahabatnya. Tapi ingat tidak boleh berduaan kalau dengan laki-laki lain. Bisa ketemu orang lain juga nggak apa-apa. Misalnya ada rombongan bareng-bareng ada. Tapi ini tidak tahu. Coba, mohon maaf ini yang pernah di Cirebon ini. Ya, di Cirebon ada ini, tidak tahu di Cirebon saya beberapa kali saya temui setiap ada orang meninggal dunia, ibunya di mana? Di kamar. Oh ya sudah, saya diam saja mungkin. Kalau di kamarnya karena istirahat, silahkan, bagus istirahat. Tapi kalau di kamarnya karena fatwa yang salah dari sebagian orang untuk dekem di kamar, tambah stres tadi, keluar. Boleh keluar dengan temu biasa. Tentunya menghindarkan dandanan dan meninggalkan minyak wangi. Jangan pakai dandanan yang wajar. Coba jujur orang Cirebon ya, ada yang kayak gitu enggak? Nah, ini enggak boleh. Di Cirebon saja ini saya. Di tempat lain ya mungkin saja ada karena kesalahpahaman. Sengaja kami tegaskan semacam ini. Ada lagi yang aneh-aneh deh masalah iddah ini, masalah ihdat ini. Yang ngomong katanya, siapa yang ngomong? Ustadz atau ustadzah? Aduh, repot lagi. Kalau yang ngomong orang awam mungkin dimaafkan deh. Tapi ustadzah, jangan diseksa orang. Kalau seorang wanita kemudian dia memilih untuk tinggal di kamarnya, ya itu lain cerita. Tapi kalau dilarang, tidak dilarang keluar dari kamar, lingkungan rumahnya, dia ketemu dengan siapapun yang datang, orang takziah, masya Allah, minta maaf, biarpun orang lain, Pak, minta maaf, mungkin suami saya melakukan kesalahan, boleh, tidak dilarang. Yang nggak boleh adalah dia berdandan, pakai minyak wangi, keluar dari rumahnya tanpa kepentingan, tanpa hajat. Jadi nggak perlu keluar rumah selagi tidak mendesak. Keluar rumah bagi seorang wanita yang dia jadi tulang punggung di rumah tangganya, kalau tidak keluar rumah tidak ada yang ngasih makan, maka boleh dia pergi ke pasar, beli ke pasar, itu untuk. Dan nanti juga pada akhirnya diperkenankan untuk mencari ketenangan. Misalnya apa? Tetangganya, kawan dekatnya adalah saudarinya di tetangganya, dia boleh keluar dekat-dekat semacam itu untuk mencari ketenangan hatinya. Ini malah suruh disekap di kamarnya. Ingat ranjang suamiku waktu kemarin, ini sampai ngomong, iya bu ya saya stres, taruh di kamar terus nggak boleh keluar. Ustadz siapa yang kayak begitu tuh? Suruh baca. Mohon maaf, ini harus kami hadirkan kebenaran ini, sebab jangan semakin diperberat orang yang mendapatkan musibah. Apa sunnah takziah itu? Anda ngerti takziah apa? Takziah adalah orang datang untuk menghibur orang yang ditinggal, diajak diskusi, diajak ngobrol, biar lupa. Kadang ketemu kawan dekat, kemudian ketemu kerabat, menjadi lupa. Itu takziah. Baik, 4 bulan 10 hari tidak boleh dandan, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh dilamar, tidak boleh dilamar. Ini kehormatan seorang suami. Tidak boleh dilamar, tidak boleh keluar, biarpun untuk ngaji, kecuali di rumahnya serem banget, nggak ada yang mau nemeni, nggak punya sanak kerabat, waduh ini atau rumahnya tidak aman, ini babnya beda. Ya, mungkin setiap hari Minggu, misalnya hari Ahad, di kiri kanan rumah itu kurang baik, tidak aman, mungkin ada anak-anak brutal dan sebagainya. Akhirnya Pak, Neng tolong jemput saya, mau ngaji saja deh. Kenapa? Di rumah tidak aman. Itu lain kasusnya. Tapi kalau rumah Anda aman, Anda di rumah saja 4 bulan 10 hari, tidak perlu keluar. Ini adalah kemuliaan yang diajarkan oleh Islam. Tapi tetap kalau ketemu orang biasa ya, jangan sampai disekap di kamar itu. Kemudian tidak boleh dilamar, tidak boleh menikah sampai selesai masa iddahnya nanti. Baik, ini adalah seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, biarpun katanya 56 tahun, nggak ada masalah. Memangnya kenapa kalau 56 tahun? Memang orang 56 tahun sudah ndak pengen menikah? Ada orang umur 70 tahun menikah kok. Bingung. Masalah nikah adalah urusan kehalalan, bukan urusan 60-70. Jadi bukan masalah itu hukum. Seolah-olah mengatakan sudah tua. Tidak, bukan masalah itu, hukum harus dipatuhi. Baik, ini adalah yang hendaknya dihindari oleh orang-orang yang meninggal oleh suaminya. Baik, itu saja diantaranya. Termasuk yang perlu kami tekankan adalah
sesuatu yang menyusahkan di masyarakat dari pemahaman yang salah tadi, yaitu di saat seorang istri malah disekap di kamarnya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh nemui siapa-siapa, menemui orang ajnabi, orang lain bukan mahramnya sekalipun boleh, asalkan dia tetap menutup aurat dan tidak berduaan dibarengi dengan yang lainnya. Nemui siapa saja, seorang guru menemui santrinya, seorang santri menemui gurunya, ini biasa saja, tapi ingat, asalkan tidak berduaan. Kalau duaan adalah khalwat. Termasuk jual beli di dalam rumah, ada orang transaksi, kalau kau ke tempat nggak boleh, ya, boleh saja. Ini mohon maaf, ini harus disampaikan ini ya. Sholat jamaah di rumahnya, sholat jamaah di rumahnya, kalau masjidnya adalah masih bertetangga diperkenankan, karena boleh keluar untuk ke lingkungan rumahnya saja. Maka diizinkan untuk ke rumah tetangga jika untuk mencari ketenangan. Dan ketahuilah, kalau ternyata jauh dan sebagainya, tidak perlu melakukan itu semuanya. Jadi ibu-ibu pokoknya jaga kehormatan Anda, kehormatan syariat, maka Allah akan muliakan Anda. Kalau sudah Anda memaksakan, Anda masuk wilayah hawa nafsu. Hawa nafsu. Kalau kecuali rumahmu adalah rumah yang tidak layak dihuni oleh orang sehat imannya, maka boleh ditinggalkan tempat tersebut. Rumahnya tidak sehat, rumahnya Masya Allah banyak macam-macam godaan di dalam rumah tersebut, apalagi mungkin dia adalah seorang janda yang mohon maaf mungkin cara masih muda dan sebagainya, tak taunya di lingkungannya adalah tidak baik, maka dia bisa meninggalkan tempat tersebut untuk pergi ke tempat yang lebih aman, mencari perlindungan. Itu babnya beda, kasusnya beda, bukan kasus yang wajar. Wallahu a'lam bissawab. Baik Buya, terima kasih atas jawabannya. Dan kita bacakan pertanyaan dari sosial media. Ada 3 pertanyaan Buya. Yang pertama, apa hukumnya menginvestasikan dana haji oleh pemerintah, sedangkan kita menabung untuk berhaji, tapi uangnya diinvestasikan oleh pemerintah untuk infrastruktur? Yang kedua Buya, Assalamualaikum Buya, mohon maaf sebelum satu-satu saya tidak bisa mengingatnya. Oh, iya. Baik, masalah dana haji diinvestasikan oleh pemerintah, saya tidak ngerti tentang keuangan negara. Saya tidak ngerti tentang keuangan negara. Selama ini pajak yang dipaksa dari rakyat untuk apa, saya juga nggak ngerti. Mohon maaf, saya tidak ngerti urusan keuangan negara. Selama ini kan pajak juga berjalan ya. Apakah masih butuh dengan dananya orang-orang yang mau haji? Tanyakan kepada Pak Presiden atau Pak siapa bagian Menteri Keuangan, saya tidak ngerti. Sebab selama ini kayaknya orang tetap dipotong pajak juga. Ibu bayar pajak enggak? Bayar pajak ya. Dan bayar pajak enggak tahu. Kalau masih dana, kekurangan dana, negara kurang dana, enggak ngerti. Saya aja enggak ngerti. Saya enggak pernah jadi presiden dan belum pernah cita-cita jadi presiden. Jadi masalah-masalah seperti itu. Jadi gini loh kaidahnya di dalam negara. Saya bicarakan negara ideal. Negara ideal. Negara ideal adalah negara yang memang diterapkan di situ adalah keadilan dan kebenaran, syariat Islam. Kalau sudah ada dana seperti haji itu, kalau diserahkan kepada negara, itu ada 2 model. Kalau dana titipan, nanti ada konsekuensinya, akibatnya adalah karena kita menitipkan uang, maka saya harus membayar zakatnya. Tapi kalau saya akadnya sudah saya bayarkan, dan ini memang kita mendengar, saya sudah nggak ngerti aturan duit itu bagaimana. Kita juga mendengar di beberapa negara itu juga terkagum-kagum dengan negeri kita ini, wallah alam. Sama suatu ketika ada cerita hebat, Indonesia itu rakyatnya rakyat yang baik sekali. Haji saja bayarnya berapa tahun sebelumnya sudah bayar, Masya Allah. Ini hebat. Anda memang itulah Indonesia itu, rakyatnya baik-baik. Jadi Anda bayar haji bukan langsung naik haji, jadi nunggu 5 tahun 10 tahun, dan duit itu tidak tahu apa dipakai apa, saya juga nggak ngerti. Jadi saya tidak pengen sok tahu tentang ini. Dan apakah betul dana itu langsung dibayarkan ke negeri Saudi sana, atau itu saya nggak ngerti, atau langsung dibelikan pesawat tiket, saya juga nggak paham. Saya perlu kejujuran saja. Lalu sekarang mau diutik lagi dana rakyat untuk misalnya dana rakyat, dana umat yang mau naik haji kemudian akan digunakan untuk program-program investasi negara atau apa, saya juga nggak ngerti. Tapi saya akan bicara tentang hukum begini. Selagi dana itu sudah diberikan kepada pemerintah,
aslinya yang jelas pemerintah harus memberangkatkan karena kita semua membayarnya. Nggak penting setelah itu apakah uang itu, ya kan, kalau kita sudah bayarkan, kalau kita sudah membayar, hukum seperti itu. Kalau kita sudah membayar harus ada jaminan akan pergi, akan berangkat. Kalau kita sudah membayar akan berangkat, jadi apapun duit hilang atau tidak hilang, saya sudah membayar. Dan kalau ternyata dana itu nanti akan diinvestasikan, tentunya itu ada hubungannya dengan yang ngurusi dana tersebut. Jadi tentunya secara hukum karena kita sudah memberikan, ya dari pihak negara, asalkan dia benar tentunya, dia berhak menginvestasikan karena itu adalah sudah diberikan ke negara. Saya tidak usah membuat aturan sebuah negara saja, begini saja, miniaturnya begini. Uang yang sudah Anda berikan kepada saya, Anda mau kemana? Saya mau pergi ke Jawa Timur, rombongan ini, baik, selesai. Baik, lalu Anda membayar kepada kami. Setelah itu duit ini saya belikan apa saja terserah. Yang penting tanggal 20 Agustus Anda harus berangkat ke Jawa Timur, selesai. Itu kaidahnya. Artinya semacam ini. Maka di sini perlu kejujuran. Perlu kejujuran, mau diinvestasikan, apalagi diinvestasikan sesuatu yang bermanfaat umat. Tentunya di sini harus investasi yang syar'i, jangan ada riba di dalamnya. Kemudian harus untuk kesejahteraan umat. Kesejahteraan umat harus dilihat investasi yang syar'i. Pertama harus persetujuan dari yang mengurusi bagian haji, jangan sampai nanti pengurus hajinya yang langsung dijadikan tumbal. Jangan sampai ada umat yang jadi kambing hitam, apa namanya, ya tumbal lah. Saya tidak ngerti masalah semacam ini, tapi secara hukum adalah boleh-boleh saja diinvestasikan di dalam hal yang positif, karena itu duit sudah diterima oleh negara, dan negara tentunya punya jaminan dong, karena negara itu punya semuanya. Tapi saya mendengar katanya negara kurang modal dan sebagainya. Baik, kalau itu memang kadang-kadang kalau urusan begitu saya juga nggak ngerti utang negara, utang piutang ke negara saya tidak ngerti caranya. Saya kalau ngerti utang ini saya ngerti utang negara dan sebagainya. Negara Indonesia itu kaya, negara Indonesia negara besar, negara Indonesia itu memang kaya ya. Ada yang nambah kaya utang, saya tidak ngurusin macam itu. Kita tidak punya utang, tidak punya utang. Nah, kemudian di saat harus diinvestasikan kepada sesuatu yang masalah untuk umat, tentunya di sini secara hukum bukan sesuatu yang terlarang, tentunya harus ada persetujuan dari yang mengurusi haji ini, karena dia akan bertanggung jawab untuk pemberangkatannya nanti. Jangan sampai ternyata dana itu adalah menjadi sebab orang-orang tidak bisa naik haji. Kemudian setelah itu investasi sesuatu yang syar'i, harus syar'i, tidak boleh asal. Dan hancurnya investasi ini tidak akan mempengaruhi keberangkatan haji nanti. Ini harus, kalau seandainya investasi ini gagal, tidak ada hubungannya dengan kegagalan haji, karena ini dana sudah ditampung oleh pemerintah, dan mestinya yang namanya negara ini akan menjamin ketentraman umat ini, bangsa ini. Kalau saya haji sudah tidak usah takut lagi, ya sudah mendaftar, tidak usah ragu lagi nanti saya berangkat dan nggak sampai. Jangan, itu kan bukan seorang individu, orang per orang, aduh duitmu lagi kepake nggak bisa naik haji, masa ada negara kayak begitu? Saya tidak masuk akal sih. Saya tidak tahu kalau negara unik bisa saja, negara aneh saya tidak ngerti negara. Jadi sebaiknya kalau urusan negara-negara ini saya pusing, saya tidak ngerti. Cuman yang jelas secara hukum, selagi kita sudah serahkan apa saja kepada negara dan kita rela saat menyerahkan, yang penting tujuan saya adalah tanggal begini saya mau berangkat, itu urusanmu. Kemudian setelah itu dari pihak negara mengolah dana itu, ya sah-sah saja. Tentunya karena adalah dana-dana yang dari dana syar'i, tentunya harus digunakan untuk syar'i, dan kita harus mulai membuat perubahan di dalam dunia syariat ini. Investasinya yang syar'i, kesepakatan dari yang ngurusi haji ini, di dalamnya adalah termasuk, ya tidak tahu menteri apa ya, menteri agama masuk di dalamnya, karena adalah urusan-urusan ini. Kemudian setelah itu kalau sudah disepakati, investasinya harus benar-benar yang syar'i, jangan sampai investasi yang tidak dibenarkan. Kemudian manfaatnya benar-benar akan berguna untuk umat. Kalau kasusnya seperti itu hal yang baik,
hal yang baik kalau kisahnya semacam itu direstui dari yang bertanggung jawab, dan itu pun setelah didiskusikan dan sudah memastikan bahasanya ini akan mengganggu perjalanan haji mereka. Artinya memang dana nganggur, dana yang mandek daripada tidak digunakan akan digunakan. Itu hal-hal yang baik saja. Kemudian setelah itu ada investasi syar'i. Investasi syar'i. Makanya kalau Pak Presiden mau ikut-ikut misalnya harus patuh dong dengan ulama. Jangan ulama diatur nanti. Ini. Kemudian setelah itu manfaatnya ini benar-benar akan terlihat untuk umat. Bukan untuk sesuatu yang tidak jelas. Misalnya ya kalau memang untuk membuat untuk kesejahteraan umat ini ya sifatnya apa, memberdayakan usaha-usaha rakyat kecil, atau mungkin untuk membangun rumah sakit di wilayah-wilayah yang sangat membutuhkannya. Itu hal-hal yang baik saja, hal yang sangat terpuji. Cuman yaitu tidak boleh negara melakukan itu semua dengan sepihak atau tanpa musyawarah, tapi main perintah saja hanya karena seorang penguasa, maka itu diktator. Khawatir nanti tidak jalankan dengan syariat. Kita tetap mendoakan semoga Pak Presiden diberi oleh Allah bimbingan, itu doa sehingga apa yang beliau ambil dari langkah-langkahnya semakin dekat dengan syariat Nabi SAW, karena beliau adalah juga umat Nabi Muhammad. Tidak ada bagi kita kecuali mendoakan, karena sudah menjadi presiden dan ngurusi umat, ngurusi rakyat. Semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada beliau, dan pengikut-pengikutnya pun juga demikian. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang jauh dari umat Islam, apalagi membenci umat Islam, apalagi yang tidak senang dengan umat Islam. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Nah, itu. Baik Buya, yang kedua saya ingin bertanya Buya, apakah boleh di dalam masjid dihidupkan DVD meskipun sholawat pada Rasul tetapi diiringi dengan lantunan musik? Itu Buya. Nabi menyebutkan bahasanya masjid itu dibangun adalah untuk sholat dan untuk menyebut nama Allah. Jadi urusan masjid itu harus betul-betul dijaga kehormatannya. Urusan rebana di dalam masjid, dufuf, ulama kita, saya tidak bicara tentang ulama lain, ulama kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati sufiyati, ulama kita saja urusan rebana sebagian mengatakan jangan kau pukul rebana di masjid. Dan kita memukul rebana di masjid, akan tapi hendaknya sebatas itu saja dan waktunya pun tertentu. Kalau sudah masuk hal-hal yang lainnya, itu harus dihindari. Tidak semestinya masjid digunakan untuk muter-muter yang demikian itu. Pasti akan mengganggu orang yang iktikaf di dalamnya, melakukan sholat di dalamnya. Akan tapi hendaknya suasana masjid akan dijamin ketentramannya. Kenapa disunahkan kita untuk iktikaf di masjid? Karena ada jaminan di masjid adalah ketentraman. Kalau di masjid langsung ataunya pengurusnya malas biar dengar suara musik, qasidah dan sebagainya, merusak tambahan. Jadi jangan, hendaknya ya kita tidak perlu memutar kayak semacam DVD dan seterusnya di dalam masjid ya, apalagi di situ ada suara-suara musik yang demikian ya. Karena apa? Urusan rebana saja ulama kita itu berbeda pendapat. Rebana itu dufuf itu adalah ulama kita berbeda pendapat. Kita tidak bicara tentang ulama lain, jangan serta-merta yang melarang rebana lalu wah ini ulama yang suka mengkafirkan. Bukan, dari ulama kita pun ada yang melarang, sehingga menjaga kehormatan masjid, menjaga kesejukan suasana masjid, ketenangan masjid. Biarpun kita ikut sebagian ulama yang memukul rebana, akan tapi tetap dengan adab, tata krama, waktunya tertentu. Khususnya masjid-masjid yang khusus, misalnya masjid di dalam pesantren. Kalau masjid-masjid yang sifatnya umum harus tahu waktu kita. Kalau masjid pesantren, masjid lingkungan khusus, maksudnya orangnya itu orang terbatas, jamaah mahsurin, jamaah yang terbatas, itu bisa diatur waktu sholatnya, waktu zikirnya, waktu ininya, mungkin itu lebih bebas. Itu pun memang tidak sepantasnya kalau kita putar-putar DVD yang di situ ada nasyid-nasyid yang seterusnya. Tapi kalau hadroh-hadroh itu dalam masjid-masjid yang sama ini sangat mudah. Tapi ada sebagian masjid yang orang keluar masuk melakukan sholat, mestinya kita punya adab. Nah, jangan sampai di situ kita suarakan rebana-rebana sehingga orang yang mau sholat menjadi tidak khusyuk. Ini adalah pendapat di dalam ulama, dan Anda tidak perlu menyalah-nyalahkan deh kalau ada masjid diputar
diserukan ada rebana, maka itu mengikuti pendapat yang memperkenankannya. Jika ada ulama yang melarang, ketahuilah itu bukan musuh kita, sebab ulama kita ada yang melarang yang demikian itu. Tapi spesial tadi dipasang televisi, kasih DVD, wah ini kacau. Ini akan, tapi televisi untuk menghadiri pengajian itu lain cerita. Tapi DVD isinya adalah nasyid-nasyid modern, maka jangan dilakukan itu di masjid, karena itu akan mengganggu orang ini iktikaf di dalamnya, yang ngaji di dalamnya. Kalau ingin diputar adalah Al-Quran, itu pun jangan terlalu keras-keras, jangan terlalu keras, tidak setiap saat. Kalau keras mungkin sesaat-sesaat, terlalu semangat 24 jam diputar, nanti bagaimana kisahnya nanti ya. Tidak seperti itu. Jadi masjid itu yang perlu dijamin adalah ketenangan orang yang akan hadir di dalamnya, agar mereka bisa khusyuk di dalam beriktikaf. Maka jangan memutar DVD dan seterusnya di dalam masjid, apalagi dengan musik-musik yang ramai semacam itu. Karena apa? Urusan rebana saja ulama berbeda pendapat, apalagi urusan selain rebana. Ini untuk berhati-hati. Akan tapi pun demikian kami himbau agar Anda jangan mudah mencaci, mengolok. Sebab orang kadang berijtihad, pengen meramaikan masjid lalu putar. Ya perlahan-perlahan dah kalau kita ingin merubah masjid tersebut. Caci maki adalah bukan kerjaan orang beriman, tetapi membawa kepada suasana yang lebih indah, itu adalah cara baik yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Satu lagi Buya, apa yang lebih utama, ridho seorang guru atau kedua orang tua? Guru dan orang tua. Apa yang lebih utama? Lebih utama, iya, ridho seorang guru dan orang tua. Semuanya perlu kita mendapatkan ridho dari guru dan orang tua. Mungkin yang digambarkan adalah jika ada pertentangan antara guru dan orang tua, ini pasti ada yang nggak beres. Kalau orang tua yang baik dan guru yang baik, tidak akan ada pertentangan. Kalau saya sebagai seorang wali santri, kalau saya punya anak, tentu saya akan pasrah kepada guru saya, nggak kepada guru anak saya. Saya nggak pantas bertentangan dengan gurunya anak saya, dan saya tidak pantas kalau mengajari anak saya bertentangan dengan guru saya. Saya sebagai orang tua punya anak tinggal di pesantren misalnya, saya tidak akan mengajari anak saya menentang gurunya, tapi akan saya ajarkan kepatuhan. Kalau saya mulai mengajari nggak benar, berarti saya orang tua yang nggak benar. Makanya kalau ada orang tua nggak cocok sama gurunya, ini perlu dicek, apa gurunya yang nggak benar atau orang tuanya nggak benar. Jadi saya sebagai orang tua kalau punya anak itu pasrah dong. Selagi diarahkan kepada yang baik, hendaknya kita pasrah. Kalau misalnya seorang guru menginginkan kamu pergi ke sana untuk menjalankan tugas guru, saya sebagai seorang tua ya pasrah, itu kebaikan. Saya menyerahkan memang untuk dimuliakan kok, agar anak saya mulia. Jangan banyak protes deh sebagai orang tua, kan begitu. Ini biasanya orang tua yang memang biasanya diberi oleh Allah kelebihan sedikit. Dia merasa ustadz, merasa kaya, merasa pejabat, merasa ini kadang-kadang sudah mulai susah patuh kepada guru. Ini kan disebutkan kisah oleh Imam Ghazali dalam Tarbiyah. Ada nasihat-nasihat Imam Ghazali, ketidakpatuhan itu menjadikan anak santri itu susah menuntut ilmu. Baik, akan tapi kalau ternyata ada yang tidak baik, ya yang perlu didekatkan dong. Misalnya orang gurunya itu nggak punya perasaan, gurunya nggak bener, anggap saja guru nggak bener. Bagaimana guru nggak bener? Ya nggak pakai musyawarah juga nggak bisa, usulan nggak bisa. Misalnya orang tuanya hanya minta saja, dan jujur orang tuanya bukan berbohong. Mungkin seorang ibu yang sudah sepuh minta kepada sang guru, saya sudah tua, di rumah tidak ada yang membantu, ya kan? Saya sudah sakit-sakitan, saya pengen anak saya di rumah. Sementara guru sudah punya program besar, kamu akan saya jadikan kader besar di sini nak. Taunya apa? Ibunya yang sakit membutuhkannya. Ini kan perbedaan. Sang ibu menghendaki sang anak tinggal di rumah, tapi dengan alasan benar, bukan ibu pura-pura. Kalau ibu pura-pura itu yang merusak anak. Ada ibu bohong sampai bukan. Kalau kebohongan Allah Maha tahu. Makanya kita selalu ngomong kepada wali santri, Anda perlu jujur, gitu saja. Kalau Anda bohong, memangnya urusanmu dengan siapa? Bukan urusan dengan guru, bukan Buya Yahya, bukan yang lain, dengan Allah. Baik, kalau ternyata seperti itu, sebagai seorang guru,
Kenapa di rumah? Ibu perlu bantuan, ada yang menemani. Baik, biasanya ditanya oleh seorang guru, memang nggak ada lain keluarga selain kamu? Nggak ada, sudah mati semuanya. Nggak ada lagi, paman? Nggak ada. Nah, kalau kasusnya seperti itu, tapi saya juga masih pengen belajar gimana guru. Baik, kamu pengen belajar dan kamu ingin dekat ibumu? Baik, gimana kalau kira-kira ibumu dipindah, rumahnya dekat sama pondok di sini. Jadi ibumu dekat dengan kamu tetap belajar. Jadi kalau musyawarah dengan guru ada solusi. Yang jadi masalah itu langsung pakai akalnya sendiri tuh. Aku harus pulang, harus ini. Kalau sudah orang tua kayak begini, lihat anaknya susah dididik. Biarpun diajar oleh wali kutub, tetap saja anaknya seperti itu. Makanya ini. Tapi sisi lain guru, para guru, jangan egois tentang guru, tak taunya ibunya sudah mau sakit, nggak ada yang nemani, nggak bisa, kamu harus patuh kepada guru. Ya nggak bener dong guru begitu. Guru memberikan petunjuk dong. Kalau ternyata nggak ada solusi, baiklah nak, bakti kepada gurumu, ibumu lebih penting. Kalau nggak ada pilihan lain antara pondok dan rumah, nggak ada solusi lain, maka pulang. Guru mengizinkan dong, karena untuk orang tuanya. Bahkan guru akan mengajari seorang anak selalu dekat dengan orang tuanya. Jadi hampir kalau gurunya benar, orang tua benar, tidak akan ada benturan. Tapi kalau di sini ada ketidakbaikan, musibah. Kadang-kadang alasan anak, kita juga menemukan ada seorang tua, alasan anaknya pulang tuh gak jelas. Kasihan, kadang-kadang astagfirullahaladzim. Padahal anaknya berbakat, anak sendiri nangis, anak sendiri bingung. Kenapa saya disuruh pulang, gak mau. Ada lagi yang anaknya itu tidak tahu, duduk di sini berlama-lama, tidak, rohnya itu tidak hidup. Sehingga pulang begitu saja. Hanya karena bapaknya nyuruh pulang. Mestinya kamu menjelaskan, nak, sebagai seorang santri, jelaskan apa alasan pulang dan sebagainya. Kalau mungkin kekerasan seorang bapak, mungkin kita bisa ngomong agar lembut hatinya. Jadi kisahnya, mana yang paling diutamakan? Semestinya tidak boleh ada pertentangan dari seorang guru dengan murid. Karena apa? Kaidah antara seorang guru dengan orang tua. Karena kaidahnya saya punya abah sama umi waktu mondokkan. Itu adalah enak, alhamdulillah, pasrah, nggak pernah bertanya. Sudah mondok, mau dibawa kemana saja sudah saya pasrah, karena saya tahu gurumu adalah orang baik, gurumu orang benar, sudah mau dicetak kayak apa saja saya serah, nggak pernah bingung kapan pulang kamu ini, nggak boleh pulang. Ya alhamdulillah, berarti anakku diperhatikan, kan gitu saja. Nggak boleh pulang sosok ini. Memangnya kalau sudah anak di pondok itu memang nggak tambah beban kita bukan, tapi beban yang menyenangkan. Misalnya liburan, kalau santri liburan pulang, itu ya kami beri kesempatan anak untuk pulang seminggu. Kalau seandainya tinggal di sini, secara lahir ngasih makan kan di sini juga, ngurusi kan berat. Tapi kami lebih senang tinggal di sini kok. Makanya kalau ada anak ditahan sama gurunya, Anda harus senang, berarti anak Anda diperhatikan. Gak usah ini enggak izin, nggak boleh. Wah, ini lihat itu model orang tua yang anaknya susah dididik. Mana susah banget ini. Bukan susah, anakmu diperhatikan. Coba aja kalau ada orang tua model begini, anaknya susah dididik. Lihat aja itu. Kalau sudah ada orang tua rewel sama pengurus, ruwet sama pengurus, ini alamat anaknya susah dididik. Akan tapi hendaknya komunikasi jalinan yang baik. Kalau memang Anda membutuhkan, para wali santri misalnya, Anda membutuhkan putra putri Anda, dengan benar Anda musyawarah. Bahkan ada yang ngadu begini, Buya saya harus pulang, kenapa? Orang tua saya sudah tidak bisa kerja, terus saya harus membantu kerja. Oh kalau begitu kasih kerjaan di sini kamu, tinggal ngirim duitnya saja, beres kan? Lebih enak begitu, bisa mondok tapi bisa ngirim, kan begitu. Ada solusi kalau musyawarah sama guru. Yang jadi masalah adalah hawa nafsu. Jadi nggak ada pertentangan antara guru dengan orang tua pada sesungguhnya, kecuali di saat hatinya sudah pada rusak. Hati guru nggak bener, nggak pernah peduli urusan. Jangan, tapi tidak dikasih solusi. Nggak boleh pulang, nggak kasih solusi. Ya nangislah. Ibunya sendiri sudah mau mati, sudah sakit lama, nggak ada yang bantu. Gurunya keras, ini guru yang salah. Lihat dong kenyataan yang sesungguhnya. Kalau memang orang tuanya sudah sepuh, perlu dibantu di rumahnya, ini kadang-kadang ini guru ya harus mempertimbangkan. Guru kan harus bijak dong. Kalau gurunya nggak benar, itulah pertentangan dengan orang tua. Orang tua nggak benar, akan bertentangan dengan guru. Tapi kalau sama-sama benar, nggak akan ada pertentangan. Kalau ada masalah tentu akan diselesaikan bersama. Itulah keindahan.
Sebab ikatan kita bukan semacam sekolahan yang nggak ada ikatan batin. Kalau namanya pondok pesantren, lembaga tarbiyah, ikatan guru dengan murid dengan orang tua harus ada, dan ikatan batin, bukan sekedar penitipan sapi. Penitipan sapi nggak penting, kapan diambil enak saja, besok diambil, giliran rusak kirim lagi ke pondok. Ini ada orang tua model begitu tuh, maksanya pulangnya, giliran sampai di rumah rusak, Buya boleh ndak anak saya balik. Ini kemarin ngambilnya saja nggak punya adab, tak taunya giliran ini. Jadi ingat, ridho mana yang lebih diutamakan dari keduanya? Semuanya harus kamu cari keridhaan guru dan keridhaan orang tuamu. Dan jika, hei para anak santri, jika ada pertentangan antara gurumu dengan orang tuamu, hendaknya engkau menjadi penyambung yang hebat. Sebab kalau kamu tidak mendapatkan ridho dari guru, ilmumu tidak manfaat. Tidak mendapatkan ridho dari orang tua, hidupmu tidak berkah. Maka dua-duanya penting. Manfaatnya ilmu dari keridhaan gurumu, berkahnya hidupmu dari keridhaan orang tuamu. Ambil dua-duanya, kamu akan mendapatkan kejayaan di dunia dan ke akhirat. Di akhirat, wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup. Insyaallah ada beberapa pengumuman. Diimbau untuk bisa bergabung dengan Al-Bahjah TV, menjadi apa saja yang ada urusan dengan pertelevisian, keahlian, dan harus yakini kalau itu kemuliaan. Yang punya bakat, punya ilmu, sudah waktunya kita harus sadar kemuliaan, berbuat untuk kebaikan umat. Jadi kami selalu himbau yang punya keahlian di dalam dunia pertelevisian, mulai dari syuting, edit, macam-macam, pokoknya dunia itu hendaknya segera bisa bergabung. Sebab apa? Kalau kami berceramah dengan mengangkat suara, paling yang mendengar hanya 300 orang. Akan tapi di saat dibantu dengan sound, menjadi 3.000 sampai 30.000 yang bisa mendengar. Berarti lihat, antara 300 dengan 30.000 sangat jauh. Ini berkat sound. Kemudian setelah itu ditambah dengan multimedia, mulai dari radio, kemudian televisinya, dan seterusnya. Sekali pengajian begini yang mendengar bisa jutaan. Ini berkat anak-anak yang urusannya urusan media tadi. Makanya kalau Anda punya ilmu dalam pertelevisian atau multimedia, jangan ragu, ternyata saat ini Anda dibutuhkan untuk menjadi pejuang-pejuang yang dahsyat, menghantarkan orang pada keselamatan, untuk mendapatkan pangkat tinggi. Ini adalah, tahun ini adalah orang-orang yang punya keahlian di dalam multimedia. Ini peluang besar hari ini untuk menjadi orang yang pangkatnya tinggi, ngalah-ngalahin ustadznya itu nanti. Makanya mohon segera bergabung, nanti akan didiklat, diberi pelatihan untuk bisa menekuni dunia ini, ya, dunia multimedia. Dan Anda lebih aman. Yang paling berbahaya itu orang yang dimasyhurkan oleh televisinya tadi. Jadi yang paling berbahaya adalah yang sering disyuting itu, dimasyhurkan di sana kemari, sehingga yang muncul kadang kesombongannya bisa masuk neraka. Maka ini kamera ini semuanya bisa menjerumuskan ustadznya, sehingga ustadznya dikenal di sana sini. Ada yang menjadi ustadz yang sombong, sepertinya masuk surga, ternyata masuk neraka. Mohon didoakan semoga kita semuanya selamat. Baik, menghubungi LPD Al-Bahjah ya, atau langsung ke nomor telepon 082 3245 75682. Kemudian malam Ahad nanti malam di Masjid Mustaqim biasa. Dan juga semoga Allah mudahkan ini tim multimedia televisi ini setiap hari ngerengeknya jangan ke Buya sama orang saja, kepada Allah juga. Malamnya tahajudnya yang benar, minta ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa memberikan mobil untuk televisi. Gitu aja lah, nggak usah repot-repot. Ayo nih, tim multimedia tahajudan enggak semalam, minta kepada Allah, jangan hanya ngetiknya rajinnya. Minta kepada Allah, ya Allah kirimkan kepada kami ahli surga yang bisa memberikan mobil untuk, misalnya ini salah satu divisi yang nggak punya mobil tuh televisi, pinjam sana pinjam sini, makanya sering telat, sering dimarahi sama Buya. Nah, kasihan Pak, dimarahi terus ya. Tolong dibantulah, semoga Allah mengirim ahli surga untuk itu semuanya. Dan juga sekaligus pembuatan gedung televisi sekaligus radio di tempat ini, insyaallah ada gedung. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membangun gedung itu dengan sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang singkat-singkatnya, insyaallah.
Nah, ini insya Allah Sendang Sumber tanggal berapa hari ini ditandai oleh tim dakwah Al-Bahjah ya. Kemudian juga pembangunan pondok pesantren ini. Siswa kasihan ini, ada beberapa siswa yang sudah diterima ternyata sampai hari ini belum dipanggil karena tempatnya tidak ada. Dari yang sudah diterima dan sudah ada pun ternyata tempatnya masih kurang. Lagi-lagi mohon Anda semuanya minta kepada Allah, mintalah kepada Allah semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan, mengirim ahli surga ya. Pembangunan di kanan kiri kanan ini masih ada lahan, dan juga ada yang mau ditingkat ke atas ini sudah ada, tinggal naikkan, itu tidak banyak, tapi ada fondasi yang akan dibangun di samping lokal terbesar itu ada tanah lahan kosong. Intinya pokoknya gini saja doanya, ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa membantu tempat ini, selesai. Ahli surga saja, yang enggak ahli surga enggak bisa bantu. Kita pengen orang-orang ikhlas saja. Dan tidak usah ngundang dana pemerintah ya, dana haji aja mau dipakai, Anda mengambil dana pemerintah, tidak usah dana pemerintah masuk sini ya. Anda perlu mengajak orang yang beriman, ahli surga. Jangan khawatir, itu lebih besar dana itu dari umat Nabi Muhammad SAW. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Kumpulkan kami dalam perkumpulan yang Kau ridhoi ya Allah. Kumpulkan kami bersama ahli surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami dengan cinta, sehingga perkumpulan kami perkumpulan yang kami bangun atas dasar cinta dan untuk menyuburkan cinta karena-Mu ya Allah, sehingga perkumpulan kami indah, perkumpulan yang dirindukan ya Allah. Dan kami mohon seperti Engkau mudahkan kami berkumpul di sini, kami mohon jaga perkumpulan kami, jaga ya Allah, jaga ya Allah. Jangan Kau keluarkan kami dari perkumpulan mulia ini ya Allah. Dan semakin jadikan hati kami rindu untuk selalu berkumpul di tempat ini ya Allah. Dan kami mohon jangan Kau beri kami kesibukan sehingga kami meninggalkan perkumpulan ini ya Allah. Ya Allah, kesibukan apapun ya Allah, berikan waktu selain waktu yang mulia ini ya Allah. Kami ingin tetap dalam perkumpulan mulia ini, menghadiri majlis-majlis yang mulia bersama ya Allah hamba-hamba-Mu yang Kau kirim ke tempat ini, hamba-hamba-Mu yang mulia. Dan kami mohon berikan kepada kami semua ketulusan, baik yang hadir di sini atau yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Semua yang berjuang bersama kami, Engkau Maha tahu siapa mereka dan di mana mereka ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas ya Allah. Engkau Maha tahu apa yang ada di pikiran kami, di hati kami, harapan-harapan kami untuk perjuangan ini ya Allah. Kami mohon kabul hajat kami semua ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya. Dan kami mohon ya Allah, jaga negeri ini ya Allah, jaga pemimpin-pemimpin kami ya Allah, jaga negeri kami ya Allah, dan jaga pemimpin kami ya Allah. Berikan hidayah dan bimbingan-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jangan sampai mereka mengambil langkah yang membahayakan umat ini Allah. Kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu dan Engkau yang menguasai mereka, Engkau yang memiliki hati mereka ya Allah. Pemimpin-pemimpin kami ya Allah, jaga mereka ya Allah. Berikan hidayah dan bimbingan-Mu ya Allah. Jauhkan mereka dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Engkaulah ya Allah yang merubah Sayyidina Umar bin Khattab dari memusuhi Nabi menjadi mencintai Nabi, yang merubah Khalid bin Walid yang mula-mula memusuhi Nabi Muhammad menjadi pecinta dan pembela kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, di negeri ini Allah, jika ada hamba-hamba-Mu yang mereka membenci agama-Mu, membenci Nabi-Mu, membenci umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami mohon rubah hati mereka ya Allah menjadi pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad dan pembela kekasih-Mu Nabi Muhammad. Sungguh bagi-Mu sangat mudah ya Allah, bagi-Mu untuk merubah mereka sangat mudah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kabulkan permintaan kami saat ini Allah. Kami tidak ingin ada percekcokan, kami tidak ingin ada permusuhan, kami rindu perdamaian, kami rindu keindahan.
Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Yang belum nikah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka, dan mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat, para pendengar setia radioku, para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kurangan. Mari kita tutup majlisnya dengan doa kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.